Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak. Melalui program Renungan Pagi dari Bukit Sion Makale, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 7. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, dalam kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami memuji-Mu dan kami memuliakan-Mu. Karena kasih-Mu yang senantiasa kami nikmati. Biarlah senantiasa hati kami pun berpaut kepadamu sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan-Mu yang sungguh dialami dan dirasakan dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan pada saat ini. Dalam tuntunan Roh Kudus, kiranya kami memahami dan melakukan seturut kehendak-Mu, sehingga kami dikaruniai kasih karunia dalam kemurahan hati, melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Layakkanlah kami Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Bacaan kita pada saat ini, firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, kemurahan hati. Memberi adalah sesuatu yang dekat dalam seluruh kehidupan kita. Kita pernah melakukannya, atau mungkin sering melakukannya. Memberi dari kelimpahan, sesuatu yang biasa. Namun memberi dari kekurangan, ini yang sangat luar biasa. Bacaan kita pada saat ini mengisahkan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia oleh kasih karunia dari Tuhan dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, yakni Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain-lain, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dinyatakanlah sukacita yang besar dan meluap, yakni dalam kemurahan, memberi kepada sesama yang membutuhkan. Ayat 2 bacaan ini. Dalam kerelaan, jemaat-jemaat di Makedonia menyatakan kasih kepada orang-orang kudus. Ayat 4 bacaan kita. Memberi dari apa yang dimiliki, memberi dari apa yang dipunyai. Maka demikianlah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Memberi lebih banyak dari sesuatu yang diharapkan oleh Rasul Paulus.
dalam pelayanan kasih, jemaat-jemaat di Makedonia menyatakan iman di hadapan Tuhan dengan kemurahan hati memberi kepada orang-orang kudus dalam apa yang dimiliki. Walaupun pada saat itu jemaat-jemaat di Makedonia juga dalam penderitaan, namun dengan kasih memberikan dari apa yang dimiliki. Maka poin yang sangat penting kita pelajari di sini, bahwa tidak perlu menunggu kita kelebihan dari sesuatu yang disebut memberi. Bahwa memberi bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi, bukan hanya soal kekayaan, tetapi di sana tersirat sikap hati yang rela memberi, rela berbagi dengan orang lain dari apa yang dimiliki, tanpa memikirkan apalagi yang akan aku pakai jika aku memberi kepada orang lain. Namun ini lebih daripada bagaimana menyatakan iman kepada Tuhan melalui kemurahan hati dalam hal memberikan dari apa yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan. Maka demikianlah contoh yang dilakukan oleh orang-orang di Makedonia. Maka meski dalam kesulitan, dalam kesusahan hati, mereka menolong orang lain. Maka di masa-masa kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada kita, janganlah memberikan dan menguntungkan diri sendiri dalam memikirkan apa yang akan aku miliki dan sebesar apa keuntungan yang aku dapat ketika memberi kepada sesama. Iman tentu bukan hanya soal sebesar apa keyakinan kepada Tuhan, tetapi di balik keyakinan kepada Tuhan, kita pun dimampukan untuk memberikan apa yang kita miliki kepada sesama yang membutuhkan. Rasul Paulus memuji dan memberikan apresiasi kepada orang-orang Makedonia tentang apa yang dilakukan seturut bacaan ini. Karena dalam kemurahan, mereka telah menyatakan betapa baiknya untuk saling memberi dan saling merasakan betapa baik kehidupan dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk merasakan keberadaan dan keadaan yang dialami oleh sesama yang membutuhkan. Jemaat Makedonia adalah contoh kepada kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Pelayanan kasih kepada orang yang membutuhkan. Jemaat Makedonia telah mengambil keputusan yang baik untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari apa yang mereka miliki. Roma 15 ayat 26. Maka perenungan bagi kita semua, apakah yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada sesama sebagai wujud kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Tentu tidak mesti menunggu seberapa banyak uang kita, seberapa banyak materi yang kita miliki, seberapa banyak kekayaan yang dimiliki. Namun yang terpenting di sana adalah sikap hati yang mau memberi dan rela berbagi dengan orang lain. Karena di dalam Kristus kita telah menerima banyak hal, menerima keselamatan, maka wujud dari ungkapan syukur semua itu adalah memberi dari apa yang kita miliki sebagai bagian dari iman, wujud iman kepada Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan dalam seluruh kehidupan kita. Maka dengan demikian, mari menyatakannya dalam iman kepada sesama, dalam iman kepada Tuhan, bagaimana segala sesuatu yang sudah dihidupi dan dialami di dalam Yesus Kristus, tentang kasih yang membebaskan, tentang kasih yang memerdekakan, tentang kasih yang menyelamatkan. Maka dengan kasih yang diimani dalam Yesus Kristus, kasih itu jugalah yang mendorong untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Segala sesuatu menurut kehendaknya dapat kita lakukan dalam hal kerelaan
untuk memberikan apa yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan. Saya yakin tentu ini sudah biasa kita lakukan, sering kita lakukan, memberi dari apa yang kita miliki. Maka teruskanlah semua itu dalam seluruh hidup kita sebagai wujud iman kepada Yesus Kristus, melayani seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita untuk saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Berdasar iman kepadamu Tuhan, sekiranya kami dikaruniai hati untuk mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Biarlah dengan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini, kami pun belajar untuk memberi dari apa yang kami miliki. Ajari dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan seluruh rencana kami. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan dengan kuasa dan pemeliharaan dari Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan seluruh hal dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan baik di kantor, di rumah masing-masing, di tempat usaha masing-masing, ataupun di lingkungan dimanapun kami berada. Biarlah dengan semuanya itu Tuhan kami boleh lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua umat-Mu dalam kelemahan tubuh. Dikuatkan dengan iman untuk senantiasa menaruh harap kepadamu. Diberkatilah semua usaha yang dilakukan. Diberkatilah semua keluarga yang mendampingi. Diberikan kemampuan dan kekuatan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan setiap umat-Mu dalam usia yang telah lanjut, dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan menjalani hidup karunia Tuhan. Berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang boleh bersyukur kepadamu oleh karena usia yang Tuhan perkenankan. Sekiranya seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan, terus dipakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama kami. Berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap umat-Mu dalam duka cita, dikuatkan dan dihiburkan di dalam Tuhan. Berdoa kepadamu Tuhan untuk pelayanan dimanapun dilaksanakan, baik di jemaat-Mu, di sini di Jemaat Sion Makale, di tingkat klasis, di tingkat wilayah, di tingkat sinode, atau di berbagai tempat, biarlah semuanya boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus, Injil yang membebaskan, Injil yang memberikan kemerdekaan. Dan biarlah semua umat-Mu yang Engkau pakai untuk semua itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di masa-masa kini, begitu banyak hal yang terjadi di luar pemikiran kami sebagai manusia. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan, ketenangan, kesejahteraan dianugerahkan kepada kami, baik di dalam dunia ini, di negara kami, di tempat kami masing-masing. Biarlah kedamaian-Mu dirasakan dan dinyatakan bagi kami semua. Berdoa bagi bangsa-bangsa dalam dunia ini, bangsa-bangsa yang berperang. Biarlah dalam kuasa-Mu kesepakatan boleh ada di antara mereka, dan mereka boleh menghentikan perang yang ada. Damai-Mu Tuhan menyertai seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kedamaian-Mu Tuhan menyertai bangsa dan negara kami melalui pemerintah dan segenap pemimpin kami. Sehingga dengan semuanya itu, hikmat-Mu boleh dinyatakan dan kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Seluruh hidup kami bawa kepadamu. Layakkanlah kami senantiasa. Mampukan kami bertahan dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Karena kami terus mengandalkan-Mu dalam seluruh hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapa, Saudara-saudara,